Halo, selamat sore. Kembali bersama saya Rudi Dermawan Mulyadi. Pada hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Ya, kita memasuki tahun ajaran baru untuk teman-teman guru dan sekolah-sekolah di bawah pembinaan kami, yaitu SMA maupun SMK, yang kami mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Demikian juga untuk adik-adik yang siap untuk menerima ilmu yang baru, mungkin juga teman-teman yang baru, dan memang tahun ini ada sedikit perbedaan, ya, yang mana dengan era pandemi ini yang mulai dari 4 bulan yang lalu, hari ini kita memulai tahun ajaran yang baru, banyak tantangan, dan tentu aja juga banyak hal baru yang kita bisa pelajari dan sama-sama kita dalami. Ya, nah, memang semua menghadapi suasana, tentu saja yang suasana yang menarik, ya. Saya rasa semua terdampak, semua juga mencoba hal-hal yang baru. Ya, bagi sekolah tentu saja harus belajar mempergunakan banyak aplikasi online yang memang sekarang ini banyak ditawarkan, baik yang berbayar maupun yang gratis, ya. Mulai dari Google Meet, ya, kemudian sampai Zoom, bahkan ada Microsoft Teams, ya. Dengan memang lebih banyak sih mungkin teman-teman mempergunakan Google Meet, ya, dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya, ya, dan tentu aja menjadi salah satu aplikasi yang dipergunakan kan dengan sangat baik karena memang tidak berbayar, ya, tapi sekolah juga menghadapi tantangan yang mana memang harus memutuskan apakah mempergunakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Zoom mungkin banyak dari kita sudah pernah mengalaminya, tetapi sekolah juga memang mesti harus berinvestasi di sana. Demikian juga dengan Microsoft Teams, tidak kalah baiknya juga untuk bisa dipergunakan. Seperti itu, tentu aja sekolah saat ini dapat mempertimbangkannya mana yang terbaik. Selain itu juga tentu sekolah dituntut untuk menyiapkan sarana akses internet, ya, baik untuk guru-guru, bahkan juga termasuk siswa. Guru tentu aja boleh datang ke sekolah untuk memberi pelajaran di sekolah, mempergunakan fasilitas sekolah. Nah, ini menjadi kesempatan sebenarnya juga bagi sekolah, ya, membuka ruang-ruang yang ada bagi siswa-siswa tentu saja yang mempunyai kesulitan akses internet, yang mempunyai kendala juga dengan hardware yang mana belum tentu mempunyai notebook, ya, bahkan sementara ini masih mempergunakan handphone. Nah, disinilah kesempatan sebenarnya bagi sekolah untuk membuka pintunya, menyiapkan sarana itu dan memberikan kesempatan bagi anak-anak tentu saja menghadap kumpul di kelas, ya, tatap muka di kelas saat ini masih belum diperbolehkan, tetapi kalau siswa datang ke sekolah, ya, untuk mempergunakan akses internet ataupun komputer yang ada, selama fasilitas yang dipergunakan tentu aja mengikuti protokol kesehatan, ya, setengah dari kapasitas ruang misalnya, tentu itu masih diperbolehkan di perpustakaan, di kantin, atau bahkan sampai di ruang-ruang terbuka sekalipun bisa dipergunakan. Nah, disinilah sekolah, ya, ada kesempatan untuk memberikan fasilitas itu atau menawarkan fasilitas itu kepada orang
orang tua atau bahkan siswa yang ingin memang hadir. Ya, nah jadi selain akses internet, fasilitas pun juga boleh bisa terbuka untuk sarana pembelajaran. Tentu aja beda kalau sekolah itu dipergunakan untuk fasilitas karantina ya. Tentu aja dipergunakan oleh gugus depan COVID saat ini ya tidak dapat dipergunakan. Tapi sekolah pada umumnya hal itu bisa dilakukan ya. Bagi orang tua tentu aja juga tidak mudah ya, selain menambah beban biaya yang pasti ya, selain pendapatan mungkin ya terdampak, banyak orang tua terdampak dengan adanya pandemi ini ya. Orang tua dituntut untuk menyiapkan perlengkapan untuk si anak-anaknya ya, baik berupa notebook kah, atau handphone kah. Jangan sampai di rumah si anak berebutan dengan bapaknya atau dengan ibunya yang masing-masing membutuhkan gadget seperti itu. Dan ini sekali lagi bisa sih dikomunikasikan dengan pihak sekolah untuk sekolah juga dapat memberikan atau membuka fasilitasnya yang ada. Itu pun dengan catatan bahwa si siswa atau orang tua murid ini pun juga tinggal tidak terlalu jauh letaknya dari area sekolah. Tentu saja kalau letaknya berjauhan tentu juga tidak memungkinkan ya. Nah, selain itu tadi biaya internet, tentu aja kalau kita mempergunakan kuota, menggunakan akses handphone itu akan sangat boros sekali. Semua dari kita tentu aja sudah mengalaminya ya, yang biasanya 50.000, 60.000 sebulan, sekarang dengan uang 300.000 pun membeli kuota itu 2 minggu sudah habis seperti itu. Dan tentu, nah disinilah tantangannya. Kalau memungkinkan tempat orang tua itu ada mempunyai akses internet baik melalui IndiHome, First Media atau yang lainnya lah ya, banyak provider tentu aja menawarkan internet berlangganan, itu dapat dipertimbangkan ya sebagai sarana yang akan memudahkan tentu aja bagi anak-anak kita untuk belajar jarak jauh ya. Kalaupun keberat dengan biaya, nah tentu bisa orang tua bekerja sama dengan tetangga atau sesama orang tua yang memang areanya berdekatan, bisa patungan ya untuk berlangganan internet ini. Nah, itu salah satu tentu aja salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Ya, dari sisi siswa. Nah, kemandirian untuk belajar tentu saja juga dalam situasi seperti ini sangat dituntut ya, supaya bisa berpikir lebih dewasa lagi bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi ya, baik mengenai masalah di hardware kah, masalah data kah yang terlalu besar ya. Nah, siswa ini pun sekarang juga punya peluang untuk bisa belajar bersama tentu saja, atau sama-sama untuk mencari tempat yang mana anak-anak juga bisa mendapatkan akses internet dengan baik. Yaitu tadi bisa aja si siswa bersangkutan bisa ke sekolah atau meminta pada orang tua ya untuk bisa menyiapkan sarana itu dengan lebih baik tanpa memaksanya ya, tentu saja, karena memang saat ini siapa yang tidak pusing, orang tua pusing, guru pusing, siswa juga sama stresnya dengan banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, di sisi yang lain tentu aja ada peluang sebenarnya ya dari masyarakat sekitar bisa menyiapkan sarana mandiri untuk internetnya. Ya, bahkan yang dulu sempat populer ya di antara kita ya ada yang warnet yang mungkin sekarang bisa dihidupkan kembali, bahwa tempat-tempat untuk bisa belajar, peluang belajar untuk anak-anak ya kan, mempergunakan wifi yang dimana tentu jaga jarak tentu mesti tetap diperhatikan. Nah, inilah beberapa poin yang bisa dikerjakan secara bersama menghadapi tantangan yang ada ya. Tetap semangat tentu saja, pesan dari kami ya dalam menghadapi tahun ajaran baru ini. Jangan putus asa ya. Bagi teman-teman guru tentu diharapkan untuk lebih bersabar ya.
karena memang kita semua menghadapi kendala, masih harus belajar lagi. Ya, orang tua juga ya jangan terlalu menekan anak-anaknya bagaimana mereka belajar di sekolah. Mereka sudah cukup stres, tentu nanti dengan bahan-bahan yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan, dibantu, dan ya, diberilah semangat yang positif, kasih perkataan yang memberi motivasi ke mereka. Untuk adik-adik juga tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, demikian dari saya Rudi Dermawan Mulyadi, selalu semangat.